Semua orang tahu warung Bu Fitri mendadak ramai. Tapi tak ada yang tahu apa yang ia bayar untuk keramaian itu, dan ketika pemiliknya ambruk, warung itu tetap hidup, seolah ada sesuatu di dalamnya yang belum selesai menagih. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Aku masih ingat betul awal mula desas-desus itu muncul. Bukan dari orang kota, bukan dari pelanggan luar daerah, tetapi dari mulut warga Karanggetas sendiri yang setiap harinya hidup dari obrolan kecil sambil menyapu halaman dan menjemur pakaian. Semuanya bermula dari satu pertanyaan yang terdengar sangat sederhana, tapi pelan-pelan berubah menjadi bahan gunjingan yang baunya tidak sedap. Kok warung Bu Fitri bisa ramai begitu ya? Padahal, kalau dipikir-pikir, warung nasi jamblang itu dulunya biasa saja. Tiap pagi Bu Fitri akan membuka pintu kayunya yang sudah reot, menata piring seng, dan mengipas lok-lok yang tidak banyak. Kadang malah cuma ada sambal goreng, tahu, tempe, ikan asin, dan 1-2 rendang seadanya. Mang Saryo, tukang parkir yang sudah lebih dari 10 tahun mangkal di tikungan itu, sering bilang bahwa pengunjung hariannya bisa dihitung pakai jari. Bahkan pernah seminggu penuh tidak ada yang makan di tempat. Semua orang hanya membeli bungkus atau lewat begitu saja tanpa singgah. Namun entah kenapa, sejak 2 bulan terakhir, suasana berubah drastis. Orang-orang mulai berdatangan dari pagi buta, dari yang naik motor, sepeda, sampai mobil pribadi. Tak ada yang tahu dari mana asal mereka. Tiba-tiba saja warung kecil itu seperti menjadi magnet, menarik orang banyak tanpa ada penjelasan. Suatu sore, aku pernah duduk di samping Teh Yayah yang sedang mengipasi gorengan. Dia berbisik pelan sambil memandang warung Bu Fitri yang antriannya tidak masuk akal. Heran ya mas, dulu sepi, sekarang rame banget. Itu tuh, lihat tuh, orang-orangnya bukan orang sini. Tapi kok kayak sudah tahu warung itu dari lama. Aku sempat menimpali. Mungkin promosi teh. Sekarang kan banyak TikTok, Instagram. Tapi Teh Yayah cuma tertawa kecil lalu mendecak. Lah iya kalau promosi, mestinya ada yang moto, ada yang review. Lah ini Henning. Tapi rame, kayak ada yang ngedorong. Aku tidak menjawab. Dalam hati, aku juga mulai merasa aneh. Karena benar, tak ada papan iklan, tak ada unggahan viral, tak ada perubahan besar yang dilakukan Bu Fitri. Warung itu tetap seperti dulu, kecil, gelap, dan seadanya. Tapi entah kekuatan apa yang membuat orang berduniun-dunian datang setiap hari. Desas-desus makin kencang ketika Mang Saryo mulai bercerita pada siapapun yang mau mendengarkan. Katanya, selama ia menjaga parkiran dari subuh, ia sering melihat orang-orang yang datang duluan bahkan sebelum Bu Fitri membuka pintu. Mereka berdiri diam, menunggu tanpa berkata apa-apa. Mang Saryo mengaku pernah mencoba menyapa salah satu dari mereka. "Mas, nunggu warung jamblang ya?" Orang itu hanya menoleh perlahan, menatapnya sebentar, lalu memalingkan wajah tanpa sepatah kata pun. Bukan marah, bukan acuh, tapi lebih seperti kesong. Mang Saryo bilang tatapannya tidak ada kehidupan. Dan yang lebih aneh lagi, ia tidak pernah melihat orang itu datang atau pergi. Tahu-tahu sudah berdiri, tahu-tahu sudah hilang. Ketika Mang Saryo menyebut itu, beberapa warga langsung menuduhnya membesar-besarkan cerita. Tapi kalau kau tahu cara Mang Saryo bicara pelan, tidak suka lebay, wajahnya selalu tenang, kau pasti akan mulai merinding. Ia bukan tipe orang yang mengarang. Desas-desus pertama itu tidak berhenti di situ. Ada satu kejadian lain yang membuat obrolan warga semakin mengarah ke hal-hal yang tidak masuk akal. Kejadian itu menimpa Ustadz Mahfud, orang yang paling rasional di kampung kami. Suatu pagi setelah subuh, Ustadz Mahfud mendapati jalan depan musola sudah ramai oleh orang-orang yang ingin sarapan nasi jamblang. Padahal matahari saja belum muncul, Ustadz pernah mendekati mereka. "Subuhnya sudah?" tanya beliau. Beberapa orang menoleh ke arahnya, tapi kata Ustadz, ekspresi mereka seragam, datar, tidak menjawab, tidak, hanya menatap balik seperti tidak memahami apa yang baru saja ditanyakan. Bahkan ada satu perempuan yang memandangi Ustadz Sioliola. "Ia bukan manusia, Ustadz." Mahfud menceritakan hal itu dengan suara rendah. Saya tanya baik-baik, tapi mereka diam semua kayak tidak dengar. Lalu beliau menambahkan kalimat yang membuat bulu kuduku meremang. Waktu saya tengok lagi 5 menit kemudian, semua orang itu hilang. Tapi tiba-tiba antrian di warung Bu Fitri sudah penuh lagi dengan orang lain. Kejanggalan-kejanggalan itu membuat warung Bu Fitri jadi bahan omongan tiap malam. Di pos ronda, di warung kopi, di depan rumah sambil nyapu. Semakin dibicarakan, semakin muncul cerita baru. Ada yang bilang mereka melihat Bu Fitri memasukkan sesuatu ke dalam gentong lauk sebelum subuh. Ada yang bilang pembeli-pembeli barunya tidak pernah terlihat makan, hanya duduk sebentar, lalu pergi. Ada pula yang bilang bahwa sebelum suaminya meninggal setahun lalu, Bu Fitri pernah berbisik kepada adiknya, "Siti, aku capek hidup susah.
Kalau ada jalan cepat, aku mau ambil. Saat itu tidak ada yang percaya itu lebih dari sekadar ungkapan putus asa, tapi sekarang warga mulai mengingat kalimat itu dengan cara yang berbeda. Muncul rasa curiga, rasa tidak nyaman setiap kali melewati warung kecil itu. Dan ketika desis-desis makin ramai, semakin banyak orang mengamini bahwa perubahan yang terjadi pada warung Bu Fitri terlalu cepat, terlalu janggal, dan terlalu sunyi dari alasan yang masuk akal. Aku tidak tahu kapan tepatnya. Semua orang mulai sepakat bahwa ada sesuatu di balik keramaian itu. Tapi yang jelas, sejak desas-desus pertama muncul, kampung kami tidak pernah sama lagi. Dan nama Bu Fitri, yang dulu hanya dikenal sebagai janda penjual jamblang sederhana, kini berubah menjadi sosok yang dibicarakan dengan suara pelan dan mata yang saling berpandangan takut. Karena, kata Mang Saryo, warung yang tiba-tiba ramai tanpa sebab, itu bukan rezeki, itu tanda sesuatu yang mulai datang. Dan sejak hari itu, semua orang mulai memperhatikan warung Bu Fitri bukan lagi sebagai tempat makan biasa, melainkan sebagai pusat keanehan yang perlahan merayap masuk ke kehidupan warga Karanggetas. Aku mulai memperhatikan satu hal yang terus berulang sejak keramaian itu. Muncul beberapa wajah pembeli selalu sama dari hari ke hari. Bukan masalah itu-itu saja seperti pelanggan, tetapi lebih ke wajah yang benar-benar tidak berubah, tidak tambah, tidak kurang, seperti kelompok kecil yang terus datang setiap sore menjelang maghrib, berdiri dalam barisan, membeli nasi jamblang Bu Fitri, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Awalnya aku pikir hanya kebetulan, tapi setelah sepekan, baru kusadari ada pola yang janggal. Mang Saryo adalah orang pertama yang menyebutnya dengan nada serius. Mas, sampean sadar nggak, yang datang sore itu kok ya wajahnya itu terus? 3 laki-laki, 2 perempuan. Bajunya juga sama, nggak pernah beda. Aku mengangkat alis, mengira Mang Saryo hanya sedang mencari bahan gosip baru. Tapi ketika aku melihat langsung sore itu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Betul, ada 5 orang antre di depan warung, dan mereka adalah wajah-wajah yang kulihat kemarin, lusa, bahkan sebelumnya. Yang pertama, seorang laki-laki kurus berkemeja coklat kusam dengan rambut klimis. Yang kedua, perempuan berkerudung kelabu dengan kulit pucat yang entah kenapa selalu memandang lurus tanpa berkedip. Yang ketiga, laki-laki gemuk dengan celana hitam agak sobek di lutut. Dan 2 lainnya, pasangan yang tidak terlihat seperti suami istri, tapi selalu berdiri berdampingan seolah terpaksa bersama. Aku pernah mencoba mendengar suara mereka, tapi saat mendekat, aku tidak mendengar satupun kata. Hanya diam. Mereka menunjuk lauk. Bu Fitri mengambilkan dengan tatapan datar. Lalu mereka duduk dan makan tanpa suara, tanpa ekspresi, dan tanpa pernah menghabiskan nasi di piring. Setelah itu mereka pergi begitu saja, seperti angin lewat. Teh Yayah pernah bilang padaku, aku dari dulu jual gorengan di sini, Mas. Tapi baru kali ini aku lihat pembeli yang makannya kayak ritual. Bukan lapar, tapi kayak kewajiban. Lalu ia menurunkan suaranya. Kamu pernah lihat mereka senyum? Atau aku belum pernah. Pada suatu sore, aku memberanikan diri untuk memperhatikan mereka lebih lama. Aku ingin tahu kemana mereka pergi setelah makan. Karena letak warung Bu Fitri di persimpangan, orang yang keluar dari situ biasanya mengambil salah satu dari 3 arah, ke barat menuju pemukiman, ke utara ke arah pasar, atau ke timur menuju jalan besar. Tapi 5 orang itu mengambil jalur yang sama setiap hari. Mereka selalu berjalan ke arah gang kecil yang menuju ke tanah kosong, area yang sudah lama tak berpenghuni karena proyek tak pernah selesai. Aku mengikuti mereka diam-diam, tapi anehnya, sebelum aku mencapai ujung gang, mereka sudah tidak ada, hilang begitu saja. Padahal tidak ada belokan, tidak ada tempat sembunyi, dan jalannya masih lurus. Ketika aku kembali, Mang Saryo memandangku sambil menggeleng. Udah nyoba ngikutin ya? Nggak bakal ketemu, Mas. Aku udah 3 kali nyoba. Cerita ini kemudian sampai ke telinga Ustadz Mahfud. Beliau hanya menghela napas panjang dan bilang, pembeli yang tidak dikenal, datang di jam yang sama, wajah tak pernah berubah, hilang tanpa arah. Ini bukan adat manusia. Tapi beliau tidak mau menjelaskan lebih jauh. Semakin hari, kejanggalan itu makin terlihat jelas. Ada satu kejadian yang membuatku benar-benar merinding. Suatu sore, saat 5 orang itu berdiri dalam antrean, ada satu pembeli lain, seorang pemuda yang baru pulang kerja yang tiba-tiba masuk ke barisan mereka. Tidak sengaja, hanya karena dia tidak tahu siapa mereka. Pemuda itu berdiri di belakang laki-laki berkemeja coklat. Laki-laki itu menoleh perlahan. Sangget, gerakan kepalanya seperti orang yang baru disadarkan dari tidur panjang. Ketika wajahnya terlihat jelas, aku merasakan dada sesak. Mata laki-laki itu kosong. Sanggokes, bukan kosong seperti kurang tidur,
tapi kosong seperti orang yang sudah tidak punya jiwa. Pemuda itu langsung mundur 2 langkah dengan tergesa-gesa. Ia berbisik keras kepada temannya, "Matanya bro, matanya kayak enggak hidup." Besoknya pemuda itu tidak terlihat lagi, kata Mang Saryo. Ia sempat demam tinggi dan meracau tentang orang yang tidak punya suara. Si Yauk, ia tidak pernah lagi datang ke warung manapun di sekitar situ. Ada satu malam ketika aku akhirnya memberanikan diri bertanya pada Bu Fitri. Saat itu warung sudah hampir tutup, dan 5 orang itu belum datang. Aku berdiri di depan pintu dan bertanya, "Bu, itu pembeli yang sering datang sore. Mereka orang mana ya?" Bu Fitri menoleh pelan. Raut wajahnya datar, seperti sedang mengukur apakah pertanyaanku perlu dijawab atau tidak. Lalu ia berkata, "Pembeli, ya pembeli. Mereka datang karena butuh makan, sama seperti yang lain." "Tapi Bu, wajahnya kok selalu sama?" Bu Fitri terdiam lama, sangat lama. Lalu ia menggumamkan sesuatu yang membuat tubuhku dingin. "Kalau rezeki sudah ada jalannya, kita tidak perlu tanya siapa yang bawa." Setelah itu, pintu ditutup, dan aku berdiri di luar dengan dada terasa berat. Keesokan harinya, 5 orang itu muncul lagi, dengan wajah yang sama, baju yang sama, pola gerak yang sama. Tidak pernah ada yang datang di luar jam itu. Tidak pernah ada yang berubah. Dan itulah awal dari kesadaran kami, bahwa pembeli-pembeli itu bukan hanya pembeli biasa. Mereka seperti bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang menempel pada warung Bu Fitri dengan cara yang tidak terjelaskan. Warga mulai menyebut mereka dengan satu istilah yang entah siapa pertama kali mengatakannya, Temus, karena mereka hanya muncul ketika cahaya mulai redup dan pergi, sebelum siapapun berhasil mengikuti meninggalkan perasaan tidak nyaman yang menggantung di udara lama setelah mereka menghilang. Ada satu masa ketika semua keganjilan itu belum mengarah pada pembeli-pembeli aneh, atau wajah yang tidak berubah-ubah. Pada mulanya, warga hanya memperhatikan perubahan pada kebiasaan Bu Fitri sendiri, perubahan kecil, tapi lama-lama terasa seperti sesuatu yang menekan tengkukmu. Ketika kau berdiri sendirian di kamar mandi, kau tidak melihat apa-apa, tapi kau merasa dipandangi. Mulai terdengar kabar bahwa Bu Fitri sering terlihat beraktivitas pada jam yang sangat tidak wajar. Jam 2 dini hari, jam 3, atau kadang nyaris masuk waktu subuh. Padahal, sejauh yang ku kenal, ia adalah orang yang sangat jarang begadang sejak suaminya meninggal. Ia biasanya tidur cepat karena harus bangun pagi untuk menyiapkan masakan, tapi sekarang berbeda jauh. Pak Tohir, tetangga yang rumahnya tepat berada di belakang warung Bu Fitri, adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan itu. Suatu pagi, sambil mengisap rokok dalam-dalam, ia pernah bercerita padaku, "Aku ini kadang kebangun kalau ada suara aneh, Mas. Nah, akhir-akhir ini, sekitar jam 2 atau 3, aku sering dengar suara dari dapur Bu Fitri. Suara lesung ditumbuk. Shrek, dang dang, dung." Padahal setahuku, dia jarang banget masak dini hari. Aku masih mencoba mencari alasan saat itu. "Mungkin pesanan banyak, Pak. Warungnya lagi naik." Pak Tohir menggeleng pelan. "Kalau masak, suaranya itu normal. Tapi ini, suaranya kayak bukan satu orang yang kerja. Ada 2, kadang 3. Dan yang paling gak masuk akal, suara itu berhenti pas aku keluar rumah. Begitu masuk lagi, mulai lagi." Dia menunduk waktu bilang itu, seolah takut membayangkan ulang. "Aku pernah ngintip lewat celah pagar, Mas. Tapi lampu dapurnya mati, gelap. Masa orang masak gelap-gelapan?" Cerita itu menyebar dengan cepat, seperti asap dari tungku yang ditiup angin. Dalam beberapa hari, hampir semua warga sudah membicarakan lesung yang menumbuk sendiri itu. Tapi tidak ada yang berani memastikan, karena tak seorang pun mau terlihat mengintai rumah janda yang usahanya sedang naik daun. Teh Yayah malah punya versi berbeda. Ia mengaku pernah mendengar suara lain. Bukan lesung, melainkan semacam seseorang meracik bumbu dengan gerakan kasar. Suara ulekan yang menghantam cobek berkali-kali, seperti orang sedang marah. "Aku pikir Bu Fitri lagi emosi," katanya padaku suatu siang. "Tapi aku cek jamnya. It's jam 3. Siapa yang meri merah bikin sambal jam 3 pagi? Yang lebih membuat bulu kuduk merinding adalah kelanjutan ceritanya. Pas suaranya berhenti, aku dengar kayak ada orang ketawa kecil. Perempuan, tapi bukan ketawa senang, lebih kayak ketawa nahan sesuatu. Aku sempat menahan napas mendengarnya. Teh Yayah jarang mengarang. Dia mungkin cerewet, tapi tidak pernah lebay. Yang membuat semuanya makin jelas adalah cerita dari seorang pemuda bernama Ardi. Anak kos yang tinggal di belakang warung Bu Fitri. Ia sering pulang larut malam karena bekerja shift. Pada suatu hari, ia melihat hal yang sulit diterima logika. Waktu itu ia berjalan melewati gang, dan lampu dapur Bu Fitri sedikit terbuka, menyisakan celah yang memantulkan cahaya samar. Ia mengaku melihat bayangan Bu Fitri berdiri di depan meja, menggerak-gerakkan tangan seperti sedang menyiapkan sesuatu. Tapi keanehannya ada pada caranya bergerak. Gerakan itu cepat, sangat cepat.
lebih cepat dari orang normal memotong bawang atau meracik bumbu. Seolah-olah tangannya tidak menyentuh meja, hanya mengayun di udara. Ardi mengaku mendengar detak jantungnya sendiri saat melihat itu. Dia mengatakan, Bu Fitri itu badannya diam, tapi tangannya gerak sendiri. Cepat, kayak bukan tangan manusia. Ketika Bu Fitri menoleh, Ardi langsung lari sampai hampir jatuh di jalan. Ia tidak berani menengok ke belakang. Sampai beberapa hari kemudian ia demam. Dan ketika ditanya apa yang ia lihat, ia hanya menjawab singkat, bukan manusia. Namun semua itu masih rumor. Sampai suatu pagi aku melihat dengan mataku sendiri, sesuatu yang benar-benar membuatku yakin bahwa ada yang tidak wajar di rumah itu. Saat itu waktu menunjukkan hampir pukul 5 pagi. Langit masih gelap. Aku kebetulan lewat lebih awal karena ingin mengambil paket di depan gang. Ketika melintas dekat warung Bu Fitri, aku mencium bau makanan. Bau nasi jamblang, tapi lebih kuat dari biasanya seperti campuran bawang merah, santan, dan sesuatu yang amis samar. Yang membuatku berhenti adalah suara dari dapur belakang. Suara benda keras yang ditarik di lantai. Gesrek, gesrek. Begitu terus, ritmis. Seperti orang menyeret kaki atau menyeret benda berat. Suaranya terlalu pelan untuk disebut pekerja dapur, tapi terlalu jelas untuk disebut suara tikus. Aku mendekat perlahan karena penasaran. Tapi begitu aku sampai di dekat pintu belakang, suara itu berhenti. Healing total, tiba-tiba saja. Seolah-olah si pelaku tahu bahwa aku sedang memperhatikan. Kemudian terdengar suara napas. Satu tarikan napas panjang. Lalu satu kalimat lirih dari dalam. Masih kurang, massacre, besok harus lebih banyak. Itu suara Bu Fitri. Suara yang biasanya lembut kini terdengar seperti orang berbicara sambil menahan sesuatu berat di dadanya. Aku mundur tanpa menoleh lagi, karena tiba-tiba seluruh tubuhku merinding. Ada hawa aneh yang menempel di kulit, seperti udara yang terlalu dingin di pagi yang seharusnya hangat. Dan sejak saat itu, aku mulai menyadari bahwa keramaian warung Bu Fitri tidak hanya datang tiba-tiba tetapi juga seolah dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat. Seperti ada tenggen-tenggen lain yang bekerja bersamanya di dapur gelap itu. Tangan-tangan yang bukan milik manusia, tapi muncul pada jam yang tidak wajar. Menyiapkan makanan yang entah untuk siapa. Warga mulai membicarakan satu hal yang dulu dianggap sekadar rumor. Bahwa beberapa orang yang ingin kaya mendadak akan dibantu untuk memasak oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dan waktu Pak Thohir berkata, lesung itu suaranya bukan satu, yang menumbuk seperti banyak. Aku akhirnya mengerti apa yang dimaksud warga. Bu Fitri tidak masak sendirian. Bukan lagi, dan mungkin sudah lama sekali ia tidak benar-benar memasak dengan tangannya sendiri. Ada satu bagian dari kisah ini yang sampai sekarang masih membuat warga saling pandang dengan raut ngeri setiap kali dibahas. Bagian yang seolah menjadi pemicu semua perubahan, tapi justru baru disadari setelah kejadian-kejadian aneh bermunculan. Orang-orang menyebutnya sebagai hari-hari gelap, 9 hari sebelum warung Bu Fitri tiba-tiba ramai. 9 hari yang dulu dianggap kebetulan, tapi kini terasa seperti peringatan yang tidak dipahami. Awalnya, hanya Ustadz Mahfud yang memperhatikan. Suatu pagi setelah subuh, beliau bercerita pada beberapa jamaah bahwa ia melihat Bu Fitri berjalan tergesa-gesa menuju arah pantai Kejawanan. Jamnya masih gelap. Sekitar pukul 4:04, di tangan Bu Fitri ada sesuatu yang dibungkus kain hitam. Diayun pelan seperti sedang membawa sesuatu yang berat tapi disembunyikan. Saat itu tidak ada yang terlalu menanggapi. Orang bangun pagi untuk belanja, itu hal biasa. Orang membawa bungkusan, tidak ada yang aneh. Namun setelah kejadian-kejadian selanjutnya terungkap, barulah warga mengingat kata-kata Ustadz Mahfud dengan bekas dingin yang sulit hilang dari tengkuk. Waktu saya panggil, Bu Fit, dia nggak noleh. Kata Ustadz suatu malam ketika kami duduk bersama di teras musola. Padahal jaraknya cuma 5 langkah. Ada sesuatu di cara jalannya. Bukan seperti orang yang buru-buru, tapi seperti orang yang sedang mengikuti arahan. Arahan dari siapa? Saat itu kami belum terpikir ke arah manapun. Tapi cerita itu tidak berhenti di situ. Ada satu lelaki tua yang setiap hari menjaga perahu kecil di Kejawanan bernama Mbah Darmo. Ia dikenal pendiam, jarang bicara, dan hanya mengelus perahunya seperti mengelus anak sendiri. Entah bagaimana, kabar tentang Bu Fitri yang datang ke pantai subuh-sabu itu sampai ke telinganya. Dan ketika Mang Saryo bertanya iseng, Mbah Darmo hanya menjawab pendek, kalau sudah bawa kain hitam, berarti bukan mau belanja ikan. Jawabannya menggantung lama di kepala warga. Orang-orang mulai menggabungkan potongan-potongan kecil cerita itu menjadi sesuatu yang menyeramkan. Tapi yang paling membuat warga mengerutkan kening adalah fakta bahwa Bu Fitri tidak pernah bercerita kepada siapapun bahwa ia pergi ke pantai.
bahkan kepada adiknya, Siti. Yang biasanya menjadi tempat curhatnya, Siti pernah berkata kepada Teh Yayah dengan wajah pucat, "Mbak Fitri, Jerang Seritha." Tapi 9 hari itu, dia sering keluar sebelum subuh. Katanya mau ambil daun pisang. Tapi jam segitu mana ada yang jual daun pisang? Aku tanya-tanya. Tapi dia cuma bilang, jangan ikut campur. Padahal biasanya dia lembut. 9 hari itu menjadi misteri tersendiri. Setelah dicari tahu, ternyata bukan hanya sekali Bu Fitri pergi ke pantai. Ada beberapa warga yang mengaku melihatnya di jam yang hampir sama. Berjalan cepat, selalu memegang bungkusan gelap. Ada yang bilang pernah melihatnya berdiri menghadap laut dengan posisi seperti sedang berbicara sendiri. Ada pula yang bilang melihatnya menunduk lama seolah menyembunyikan sesuatu di pasir basah. Tapi yang paling membuat jantung berdegup kencang adalah cerita dari seorang nelayan muda yang pulang larut malam karena kapalnya bocor. Ia mengaku melihat Bu Fitri di tepi pantai sendirian mengaduk sesuatu di dalam mangkuk tanah liat. Gerakannya lambat, sangat lambat, seperti sedang mencampur sesuatu yang penting. Nelayan itu bercerita bahwa Bu Fitri terlihat menangis pelan, tapi wajahnya dingin seperti orang yang sudah tidak peduli lagi pada dunia. Ketika nelayan itu mendekat beberapa langkah, ia mengaku mendengar suara yang bukan suara Bu Fitri. Suara perempuan lain, lebih tua, lebih serak, yang berbicara pelan, seolah sedang memberi petunjuk atau mengajarkan sesuatu. Laki-laki itu lari terbirit-birit, sampai tidak berani menoleh ke belakang. Ia baru menceritakan kejadian itu hampir 2 minggu kemudian, ketika rumor pesugihan mulai merebak. Namun anehnya, saat kejadian itu terjadi, warga masih belum menghubungkannya dengan apapun. Mereka hanya menganggap Bu Fitri sedang mengalami masa sulit setelah ditinggal suaminya. Sampai pada hari ke-8, ketika Siti mendengar Bu Fitri menggumamkan sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Malam itu, Siti terbangun karena mendengar saudaranya itu bicara sendiri di dapur. Siti mengintip dari balik pintu dan melihat Bu Fitri berdiri memandangi wajan kosong sambil berkata lirik, "Besok, setelah hari ke-9, tolong beri aku tanda." Siti bercerita bahwa suaranya bukan suara Bu Fitri. Nada suaranya lebih berat, seperti suara perempuan yang lebih tua. Mungkin lebih dari itu, seperti suara yang keluar dari tempat yang tidak seharusnya. Ketika warga mendengar cerita itu, semuanya mulai klop. 9 hari sebelum warung ramai, Bu Fitri seperti sedang menjalani sesuatu, semacam ritual, semacam persiapan. Dan semuanya diarahkan pada satu tujuan yang tidak pernah ia ceritakan. Tapi dampaknya mulai mengubah kampung kami. Hari ke-9 itu, Bu Fitri tidak terlihat pergi kemanapun. Ia hanya berada di rumah, menutup semua jendelanya, dan tidak menjual makanan sama sekali. Warungnya sepi. Tidak ada aroma masakan, tidak ada suara wajan, hanya sunyi panjang yang terasa menekan dada. Lalu keesokan harinya, warung itu langsung ramai, seolah ada pintu lain yang dibuka. Bukan untuk manusia, tapi untuk sesuatu yang sejak awal menunggu 9 hari itu terpenuhi. Dan setelah warga menyadari kaitan antara 9 hari gelap itu dengan keramaian mendadak di warung Bu Fitri, mereka semua mulai membicarakan satu hal yang dulu dianggap sekadar. Cerita orang tua kalau ada orang pergi ke laut sebelum subuh, bawa kain hitam dan tidak menjawab ketika dipanggil. Itu tandanya ia sedang mengantar permintaan. Permintaan kepada apa? Atau kepada siapa? Tidak ada yang berani mendalaminya, karena jawaban itu terasa lebih mengerikan daripada semua kejadian yang sudah terjadi. Aku tidak tahu sejak kapan, tepatnya orang-orang mulai memperhatikan keanehan itu. Tapi hampir tiap malam ada saja bisikan tentang lauk di warung Bu Fitri, lebih tepatnya tentang dagingnya. Bukan cuma 1-2 orang yang bertanya-tanya, melainkan banyak pelanggan yang baru sadar setelah beberapa hari makan di sana. Daging di etalase warung itu seolah tidak pernah berkurang. Dari pagi sampai malam, bahkan menjelang tutup, jumlahnya terlihat sama. Tidak pernah kosong, tidak pernah tinggal sisa. Seolah apapun yang dibeli orang, jumlahnya kembali seperti sebelumnya. Dan anehnya, tidak ada yang pernah melihat Bu Fitri memasak ulang atau menambah stok. Tidak sekalipun. Aku ingat suatu sore ketika sedang duduk di bangku panjang depan warung, pura-pura menunggu giliran pesan, padahal aku hanya ingin mengamati. Aku mendengar seorang bapak berbaju safari berbisik ke temannya. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. "Lauk dagingnya kok nggak habis-habis ya? Dari kemarin saya lewat, jumlahnya begitu terus." Temannya hanya mengangguk. Matanya gelisah seperti orang yang mencoba mengusir pikiran buruk. "Ya, saya juga perhatiin. Tapi ya, mungkin dia punya stok banyak." Bapak itu tertawa hambar, tapi nada suaranya memaksa, seperti sedang menenangkan dirinya sendiri.
Yang aneh adalah, setiap kali ada orang mencoba memancing obrolan soal bahan atau pasokan, Bu Fitri selalu punya jawaban cepat, terlalu cepat. Bahkan terdengar seperti alasan yang sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Udah dari subuh, Pak. Saya masak banyak, katanya suatu kali sambil tersenyum. Tapi anehnya, tangan yang membawa piring tampak sedikit bergetar, seperti sedang menahan sesuatu. Senyum itu pun terasa tidak sampai ke matanya. Ada juga seorang ibu yang kuberi nama saja Ibu Wati, tetangga yang terkenal suka memperhatikan hal-hal kecil. Kadang berlebihan, tapi seringkali tepat dalam membaca situasi. Suatu siang, setelah makan di warung Bu Fitri, ia menatap nasi jamblang di piringnya lama sekali. Sebelum berkata lirih, "Aneh ya, dagingnya itu loh, rasanya enak, tapi ada rasa yang saya nggak bisa jelasin." Aku yang duduk di sampingnya hanya menatap sekilas. Ibu Wati jarang salah soal rasa atau bahan makanan. Dia sudah puluhan tahun jualan kue basah di pasar lidahnya Pika. Aku bertanya, "Kenapa, Bu? Rasanya beda?" Ibu Wati mengangguk pelan. "Iya, bukan daging sapi biasa, bukan kambing juga, tapi kok, ya entahlah. Saya nggak mau mikir yang aneh-aneh." Suaranya pelan, tapi wajahnya mencerminkan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Setelah itu, kabar tentang rasa daging yang aneh mulai ramai dibicarakan. Meski tidak ada yang berani mengatakannya langsung kepada Bu Fitri, ada rasa takut, atau mungkin canggung. Bukannya apa, perubahan warung itu terlalu cepat, terlalu drastis. Takut kalau ternyata benar ada sesuatu di balik semua ini. Pernah juga aku memperhatikan seorang pemuda kurir yang makan di sana. Dia memesan 2 porsi sekaligus, makan cepat, lalu tiba-tiba berhenti dan melotot ke arah daging di piringnya. "Loh, kok kayak tadi potongannya begini juga ya?" Gumam nih, aku tidak mengerti maksudnya. Sampai dia menunjuk potongan daging yang berbentuk agak lonjong dengan urit-urit halus melintang. "Tadi saya makan potongan yang bentuknya persis kayak gini. Persis, dari uratnya sampai warnanya. Kayak sama banget." Aku mengingat jelas ekspresi wajahnya bingung bercampur takut. Tapi ia menelan saja makanan itu karena buru-buru harus mengantar paket. Waktu ia bangkit dari kursi, ia menatap etalase lauk sekali lagi. Lama, sebelum akhirnya pergi tanpa menoleh. Hari demi hari, desas-desus tentang daging itu makin menjadi. Ada yang bilang daging itu terlalu empuk untuk ukuran daging sapi. Ada yang bilang aromanya seperti daging yang dimasak di tempat tertutup dalam waktu sangat lama. Ada pula yang mengatakan warna dagingnya tidak pernah konsisten, kadang cerah, kadang lebih gelap, tapi rasanya selalu sama. Yang paling membuat bulu kudukku berdiri adalah cerita seorang lelaki tua penjaga parkir di ujung gang. Suaranya serak, tapi ucapannya selalu hati-hati, seperti seseorang yang tidak ingin salah bicara. Suatu malam ia berkata padaku, "Mas, saya pernah lihat Bu Fitri buang sesuatu ke got belakang warung." Aku mengangkat alis. "Buang apa, Pak?" Ia menunduk sesaat, lalu menjawab pelan sekali. "Kayak potongan daging, tapi warnanya aneh. Saya pikir awalnya cuma sisa, tapi kok penteknya." Lelaki itu menggigit bibirnya, tampak enggan melanjutkan. "Pokoknya bukan bentuk potongan daging warung biasanya. Donbot. Aduh, baunya itu." Aku menunggu ia menyelesaikan kalimatnya, tapi ia hanya mengibaskan tangan, seakan ingin mengusir ingatan buruk yang muncul tiba-tiba. Aku sendiri beberapa kali mencoba mencari celah untuk melihat proses memasak Bu Fitri, tapi selalu gagal. Entah bagaimana, setiap kali aku datang lebih pagi, warung itu sudah siap. Lauk-lauk sudah tertata rapi, daging sudah siap saji, nasi sudah disiapkan. Seakan tidak ada proses yang terlihat, seakan semuanya muncul begitu saja. Semakin lama, aku makin yakin bahwa kejanggalan itu bukan sekadar dugaan. Ada sesuatu pada daging itu yang tidak wajar. Rasanya konsisten, jumlahnya konsisten, penampilannya konsisten, terlalu konsisten untuk ukuran dapur warung biasa. Dan semakin aku memperhatikan Bu Fitri, semakin aku merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Mungkin daging itu bukan soal rasa, bukan soal tekstur, bukan soal bentuk. Mungkin daging itu adalah soal asal-usul. Dan asal-usul itulah yang sejak awal disembunyikan. Rapat-rapat, di balik senyum tipis Bu Fitri yang selalu sama. Dan tanpa kusadari saat itu, desas-desus mengenai daging yang tak pernah habis, itulah yang menjadi awal dari terungkapnya. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar warung yang mendadak ramai. Aku masih ingat betul bagaimana desis-desis itu mencapai puncaknya pada suatu malam yang oleh warga kemudian disebut sebagai malam tirakatan Bu Fitri. Malam ketika bisik-bisik berubah menjadi dugaan, dugaan berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan berubah menjadi keyakinan yang membuat siapapun enggan lewat gang warung itu. Setelah Isya,
Semua dimulai dari satu kebiasaan aneh yang tidak disadari siapapun sebelumnya. Bu Fitri selalu membuka warung pagi sekali, tapi tidak pernah benar-benar menutup warungnya sore atau malam. Lampu etalasenya kadang tetap menyala, meski pintu sudah setengah ditutup. Dan konon, kadang orang melihat bayangan seseorang bergerak di dalam. Padahal Bu Fitri biasanya pulang ke rumahnya sebelum tengah malam waktu itu. Aku duduk di pos ronda bersama Pak Yayan, lelaki parubaya yang suka ronda meski jadwalnya tidak tetap. Ia orang yang santai, tapi malam itu wajahnya tegang, seolah menyimpan sesuatu yang ingin ia bagi, tapi takut terdengar terlalu jauh. Setelah beberapa menit diam, akhirnya ia buka suara. "Mas, tadi malam saya lihat Bu Fitri keluar rumah jam 3, katanya tanpa menatapku. Ia menatap jalanan gelap, seakan suara itu bisa muncul dari sana kapan saja. Jalan sendiri, bawa semacam buntelan." Aku mengerutkan dahi. "Buntelan apa, Pak?" Ia menarik napas panjang. "Saya nggak lihat isinya, tapi dari cara dia pegang, dari bentuknya, bukan sayuran, bukan bahan warung. Saya juga nggak yakin itu lauk atau sesuatu untuk dimasak. Dan yang paling aneh, dia bukan ke pasar. Malam jam 3 bukan waktu wajar bagi siapapun untuk menuju warung dan menyiapkan dagangan. Apalagi ketika warung itu setiap hari sudah siap sejak subuh, tanpa ada yang melihat prosesnya. Tapi cerita Pak Yayan bukan satu-satunya. Ada juga cerita dari Adit, bocah SMA yang kosnya dekat gang belakang warung. Suatu malam ia pulang lembur karena kegiatan sekolah. Ketika melewati gang belakang, ia melihat seorang perempuan berdiri di depan pintu belakang warung sambil memegang lilin. Adit bilang ia hafal betul bentuk tubuh dan cara berdiri Bu Fitri, karena pernah beberapa kali melihatnya keluar lewat pintu belakang ketika buang sampah. Yang membuat Adit takut bukan lilin itu, melainkan gerakan bibir Bu Fitri, kayak ngucap sesuatu. "Mas," kata Adit saat ia menceritakannya padaku, "bukan doa biasa, bukan kayak orang baca surat. Suaranya lirih, tapi nadanya kayak orang lagi manggil sesuatu." Aku tahu anak itu cenderung penakut, tapi malam itu wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Dan aku bisa merasakan ketakutan itu muncul bukan dari imajinasinya, melainkan dari sesuatu yang benar-benar ia lihat. Ketika aku tanya apakah Bu Fitri melihatnya, Adit menggeleng cepat. "Saya langsung lari, Mas. Saya nggak berani lihat lama-lama." Cerita-cerita kecil itu, yang tadinya terdengar seperti gosip biasa, lambat laun membentuk pola. Pola yang terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Seolah semua keanehan itu mengarah pada satu titik. Ada sesuatu yang dilakukan Bu Fitri pada malam-malam tertentu. Sesuatu yang bukan sekadar memasak, bukan sekadar menyiapkan dagangan untuk besok, sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih gelap dari sekadar ritual dapur. Puncaknya terjadi ketika Mbah Tasrip, lelaki renta yang rumahnya paling dekat dengan warung, bercerita dengan suara bergetar. "Saya dengar suara dari dapur belakang warung itu," katanya. "Bukan suara orang masak, bukan suara panci, tapi seperti hembusan napas yang sangat panjang." Ia berhenti, menelan ludah. Bukan napas manusia. Aku merinding mendengarnya. Mbah Tasrip memang tua, tapi pendengarannya masih tajam. Ia tidak pernah melebih-lebihkan cerita. Ia tidak pernah menebak-nebak. Dan ketika ia berkata bukan suara manusia, aku tahu ia tidak sedang menggampangkan sesuatu. "Ada lagi yang saya lihat," lanjutnya. "Waktu saya lewat, saya lihat cahaya dari dalam dapur. Cahaya dan bayangannya. Itu yang bikin saya nggak bisa tidur." Ia menunduk lama, lalu berkata lirih hampir tak terdengar. "Bayangannya lebih besar dari tubuh Bu Fitri." Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin cahaya lilin membuat bayangan membesar. Tapi Mbah Tasrip langsung menggeleng sebelum aku sempat bicara. "Bukan begitu. Bayang bergerak tidak sesuai gerakan tubuhnya. Tangannya gemetar ketika ia mengusap wajah. Kayak ada yang ikut berdiri di belakangnya. Tapi saya tidak lihat wujudnya." Setelah cerita itu, orang-orang mulai membuat kesimpulan sendiri. Mereka menyebut malam-malam itu sebagai malam tirakatan Bu Fitri. Malam ketika ia menyiapkan sesuatu untuk warungnya. Malam ketika suara-suara aneh terdengar dari dapur. Malam ketika bayangan yang tidak semestinya muncul di balik dinding tipis gang belakang. Seseorang sempat berkata kepadaku dengan nada yang sangat pelan, "Mas, kalau warung itu makin ramai tiap hari, tapi kita nggak pernah lihat dia belanja, nggak pernah lihat dia masak, terus apa yang sebenarnya ia kasih makan ke kita?" Pertanyaan itu mengendap lama di kepalaku, membuatku sadar bahwa semua desas-desus itu bukan sekadar gosip warga yang suka membesarkan cerita. Tidak, ini sudah melewati batas keanehan biasa. Ada sesuatu di balik ritual yang dilakukan Bu Fitri, sesuatu yang terasa semakin nyata setiap kali malam tirakatan tiba. Dan entah mengapa, aku mulai merasakan bahwa apa yang terjadi di warung itu bukan sekadar upaya mencari keberuntungan,
ada sesuatu yang sedang diberi makan, dan sesuatu itu tampaknya tidak pernah kenyang. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih membuat tengkuku dingin setiap kali mengingatnya karena untuk pertama kalinya, desas-desus tentang warung Bu Fitri tidak lagi sebatas rasa daging yang aneh, ritual tengah malam, atau bayangan yang tidak semestinya. Kejadian itu melibatkan seseorang yang benar-benar hilang. Hilang setelah makan di warung itu. Hilang tanpa jejak seakan ditelan sesuatu yang tidak terlihat. Korban pertama yang sejauh yang kami tahu, menghilang adalah lelaki pendatang, seorang sopir travel bernama Darto. Bukan warga sini, tapi cukup sering lewat Cirebon karena rute kerjanya. Ia dikenal ramah dan cerewet, selalu menyapa siapapun yang ia temui, termasuk aku, yang kebetulan pernah berbincang dengannya saat ia menunggu penumpang. Karena sifatnya yang mudah mengobrol, ia cepat akrab dengan beberapa warga sekitar warung. Malam itu, ia berhenti di depan warung Bu Fitri karena perutnya kosong dan mobil travelnya sedang sepi penumpang. Warung itu seperti biasa tampak meriah, lampunya terang, lauknya penuh, dan aroma masakan menggoda siapapun yang lewat. Darto masuk dan memesan nasi dengan daging favorit banyak orang. Ia sempat berbicara dengan salah satu tukang parkir. "Bu Fitri, masak apa sih kok enaknya makin jadi aja?" katanya sambil tertawa kecil. Tukang parkir itu hanya mengangkat bahu. "Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi memang nggak habis-habis itu lauknya. Aku tahu ini karena beberapa warga yang ada di sana sempat melihat dan menceritakannya. Semuanya terdengar biasa pada awalnya." Darto makan dengan lahap, bahkan sempat menambah setengah porsi lagi. Setelah selesai, ia keluar warung sambil merogoh kantong celana, mungkin mengecek kunci mobil atau uang parkir. Ia sempat melambaikan tangan ke arah tukang parkir, lalu berjalan ke mobilnya yang terparkir di bawah pohon terembesi dekat tikungan. Dan setelah itu, tidak ada yang melihatnya lagi. Mobilnya masih ada di tempat. Mesin mati, pintu terkunci dari luar. Dompet dan handphone ada di dashboard dalam keadaan utuh. Tidak ada tanda-tanda ayat tergesa-gesa atau diculik. Tidak ada suara keributan. Tidak ada saksi mata yang melihat ia berjalan menjauh. Seolah setelah keluar dari warung, langkahnya tiba-tiba berhenti. Seolah jejaknya putus begitu saja di udara. Keesokan harinya, mobil travel itu masih ada di tempat yang sama. Tukang parkir yang pertama melihat kejanggalan melaporkan kepada warga. Aku datang ketika orang-orang mulai berkumpul. Ada rasa takut yang tidak terucapkan, tapi jelas terasa dari cara mereka saling memandang. Nggak mungkin hilang gitu aja, bisik seseorang di belakangku. "Masak iya?" Orang dewasa lenyap kayak kabut. Ketika kami membuka pintu mobil dengan izin polisi yang datang, kemudian kami tidak menemukan apapun selain jaket, kertas-kertas, dan botol air mineral kosong. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada darah, tidak ada sesuatu yang menunjukkan ke arah mana ia pergi. Semua tampak normal, tapi justru di sanalah letak horornya. Ketiadaan itu sendiri yang terasa janggal. Ada seorang pemuda bernama Randi yang bersumpah melihat sesuatu, meski ia tampak ragu-ragu saat menceritakannya. "Saya lihat Pak itu keluar warung," katanya. Tapi pas dia lewat tikungan, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Ia menggigit bibirnya, wajahnya pucat, tapi bukan orang. Saya nggak tahu itu apa. Cuma bayangan, tapi tinggi, dan badannya sempit, kayak memanjang. Waktu kami tanya kenapa ia tidak bilang dari awal, ia menjawab lirih, "Saya kira cuma bayangan lampu warung." Tapi sekarang, setelah dengar dia hilang, saya jadi kepikiran. Bu Fitri saat itu yang turut datang ketika warga ramai mengerumuni mobil tak bertuan itu bersikap seperti biasa. Wajahnya datar, tidak ada keterkejutan, tidak ada kekhawatiran. Ia hanya berdiri di belakang kerumunan sambil mengusap kedua tangannya perlahan. Gerakan yang selalu membuatku gelisah entah kenapa. Ketika beberapa ibu bertanya apakah Darto sempat bilang mau pergi ke suatu tempat, Bu Fitri hanya menjawab singkat, "Enggak Bu, dia cuma makan, habis itu pulang." Saya juga nggak tahu kenapa mobilnya masih di sini. Suaranya terdengar stabil, terlalu stabil untuk ukuran seseorang yang baru saja mengetahui ada pelanggan yang hilang setelah makan di warungnya. Yang lebih membuatku resah adalah gumaman lirih yang sempat keluar dari mulutnya. Tidak banyak yang dengar, tapi aku berdiri cukup dekat untuk menangkapnya. Setelah polisi pergi dan warga mulai bubar, Bu Fitri memandang ke arah tikungan tempat Darto terakhir terlihat lalu berbisik, "Kalau sudah dipanggil, ya nggak bisa pulang." Aku merinding seketika. Aku tidak yakin apakah ia sadar bahwa ia mengucapkannya keras atau hanya refleks, tapi kalimat itu melekat di kepalaku sampai hari ini. Dipanggil oleh siapa? Dipanggil untuk apa? Dan kenapa setelah dipanggil seseorang tidak bisa pulang? Sejak kejadian hilangnya Darto, suasana sekitar warung berubah drastis. Orang-orang mulai memperhatikan siapa saja yang makan di sana. Ada yang menghindari warung itu sama sekali, tapi ada pula yang tetap datang. Karena entah bagaimana,
Lauk dagingnya benar-benar candu. Ada yang bahkan berkata, "Saya tahu ini aneh, tapi kalau belum makan di situ kayak nggak puas." Ada yang lain mengaku, "Lidah saya cari rasa daging itu terus." Kecanduan itu sendiri sudah cukup meresahkan, tapi yang lebih menakutkan adalah ketika 2 minggu kemudian, seorang pemuda lain, seorang ojek motor juga menghilang. Pelannya sama, makan di warung, keluar sendirian, dan setelah itu tidak pernah terlihat lagi. Seolah sesuatu mengambil mereka di tengah perjalanan pulang. Seolah begitu seseorang selesai makan, ada entitas yang menunggu tepat di luar pintu. Tentu tidak ada yang berani menuduh Bu Fitri terang-terangan. Tapi desas-desus itu sudah tidak bisa dibendung. Warung itu bukan cuma tempat makan, kata seorang warga dengan suara lirih. Warung itu tempat memberikan sesuatu. Dan beberapa orang, rupanya bagian dari bayarannya. Dan sejak saat itu, aku mulai sadar bahwa apa yang terjadi bukan lagi sekadar kejanggalan dapur. Warung itu sudah menjadi semacam gerbang kecil. Gerbang yang menelan orang-orang tanpa suara, tanpa jejak, tanpa ampun. Dan Bu Fitri tampaknya tahu lebih banyak daripada yang pernah ia akui. Ada satu malam yang menjadi batas antara dugaan dan keyakinan, antara sekadar prasangka dan kebenaran yang tidak bisa lagi dibantah. Malam ketika seseorang yang tidak kami kira akan bicara justru membuka mulut dalam keadaan paling rapuh, paling dekat dengan kematian. Orang itu adalah adik kandung Bu Fitri sendiri, namanya Rina. Selama ini ia jarang muncul, jarang terlibat urusan warung, dan jarang terlihat di sekitar kampung. Banyak yang tidak tahu ia tinggal di mana, bekerja apa, atau seperti apa hubungannya dengan Bu Fitri yang kami tahu. Ia pernah beberapa kali datang ke warung, hanya untuk mengantar sesuatu lalu pergi. Tidak pernah lebih dari itu. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang lembab dan anehnya terlalu sunyi, tubuhnya ditemukan tergeletak di depan rumah Mbah Tasrip. Tidak ada yang tahu siapa yang menurunkannya di sana. Tidak ada suara motor, tidak ada langkah kaki, dan ketika warga menemukannya, ia masih hidup, tapi napasnya pendek seperti seseorang yang baru kabur dari sesuatu yang tak bisa ia lawan. Aku datang ketika beberapa warga sedang mengangkat tubuhnya masuk ke dalam rumah Mbah Tasrip. Ia gemetar, bukan seperti orang kedinginan, tapi seperti seseorang yang membawa ketakutan terlalu berat untuk ditahan sendirian. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi seperti seseorang yang sudah berhari-hari tidak tidur. Ketika ia melihatku, ia berusaha bicara, tapi suaranya pecah. Saya nggak bisa simpan sendiri lagi, katanya lirih, lebih seperti gumaman daripada suara. Kalau saya diam, saya mati. Kalau saya ngomong, mungkin saya juga mati, tapi minimal ada yang tahu. Warga saling pandang, tidak ada yang berani menyela, tidak ada yang berani menanyakan apa yang sebenarnya ia maksud. Kami hanya menunggu ia mengumpulkan tenaga, memaksa paru-parunya melepaskan kata-kata yang tampaknya sudah menekan dadanya terlalu lama. Warung itu, ia berhenti, menelan ludah, lalu menatap kami satu persatu. Warung itu bukan cuma buat cari makan, kekaku. Dia nggak bisa berhenti. Dia pikir dia bisa kontrol semuanya. Dia pikir dia cuma perlu nurut, dan sebaliknya dia bakal dikasih rezeki. Tapi, nggak ada yang gratis. Aku merasakan ruangan itu tiba-tiba menjadi sempit. Rina menggenggam ujung selimut dengan kuat, seakan menggenggam sisa keberanian terakhirnya. Dia pernah cerita ke saya, 9 hari sebelum warungnya ramai. Dia datang ke tempat yang saya nggak mau sebut namanya. Dia desperate, hutang bon, usaha rumah hampir disita. Suaminya pergi. Dia bilang hanya mau sedikit bantuan supaya dagangannya laku. It's you. Dia disuruh puasa, ngerapal doa yang bukan doa, dan menyiapkan sesuatu di dapurnya. Aku ingat napasku tercekat ketika Rina melanjutkan. Di hari ke-9, dia disuruh terima tamu, tapi tamunya bukan manusia. Kakakku bilang, bentuknya tidak jelas. Dia cuma bilang, mukanya nggak ada apa-apa. Kosong, seperti kain hitam yang berdiri sendiri. Rina menatap kosong ke atap, seakan melihat kembali sesuatu yang ingin ia lupakan. Kakakku disuruh masak, dan tamu itu pegang tangan kakakku. Kata tangan itu dingin sekali, bukan dingin angin atau malam, dingin kayak kulit sesuatu yang sudah lama nggak hidup. Sebagian warga menunduk, ada yang merapal doa dalam hati, ada yang menggigit bibir untuk menahan gemetar. Kakakku dikasih syarat, kata Rina lagi. Kalau mau dagangannya laris, dia harus sediakan lauk khusus. Bukan lauk yang dibeli di pasar. Lauk yang diberi langsung oleh tamu. Aku memet. Kata-katanya terasa seperti sesuatu yang semestinya tidak didengar oleh telinga manusia. Tapi ia belum selesai. Awalnya kakakku menolak, tapi tamu itu bilang, kalau dia menolak, bukan cuma rezekinya yang hilang.
Dan bukan cuma nyawanya, nyawa keluarga juga kena. Mbah Tasrip yang duduk di sampingku mendadak menunduk dalam-dalam. Ia baru sekarang memahami bahwa suara napas dalam dan bayangan besar di dapur belakang bukan ilusi orang tua. Sejak itu, daging yang ada di warung itu bukan dari kakak, bukan dari pasar, bukan dari tukang daging. Kakakku cuma masak yang ngadiin tamuts, dan tiap malam tertentu. Kakakku nggak pernah bilang apa bentuk barang yang dikasih. Dia cuma bilang dia nggak boleh lihat. Kalau dia nekat lihat, dia yang jadi gantinya. Rina menangis, tapi air matanya jatuh pelan. Seakan tubuhnya sudah terlalu lelah untuk menangis dengan benar. Tapi makin lama, tamu itu minta lebih. Bukan cuma masakannya yang harus disediakan, tapi juga sesekali harus ada yang lain. Orang yang selesai makan harus diambil. Katanya untuk nerusin perjanjian, buat nutup keseimbangan. Aku merasa darahku turun sampai ke kaki. Itu bukan sekadar pesugihan, itu sudah masuk wilayah yang tidak punya logika bumi. Rina menutup wajah dengan kedua tangannya. Kakakku nyesel, tapi dia nggak bisa mundur. Dia coba kabur, tapi kalau dia jauh dari warung, dia sakit. Kalau dia berhenti masak, dia mimpi buruk sampai pingsan. Dia udah bukan pemilik warung itu lagi. Dia cuma juru masak dari sesuatu yang lebih besar. Aku menelan ludah yang terasa kental. Terus kamu kenapa bisa begini? Siapa yang bikin kamu sampai hampir mati? Rina menggeleng lemah. Saya coba bantu kakakku keluar. Saya coba ambil barang yang dipakai buat ritualnya. Saya buang ke sungai. Saya kira itu bisa putuskan hubungan. Tapi suaranya retak. Matanya membesar penuh ketakutan yang seperti tidak pernah sembuh. Mereka datang ke rumah saya. Mereka bukan manusia. Saya Lori. Saya nggak tahu gimana saya bisa sampai sini. Tapi saya cuma mau bilang satu. Ia memandang kami terakhir kalinya dengan wajah pasrah seseorang yang tahu waktunya tinggal sedikit. Kakakku bukan jahat. Dia cuma salah langkah. Dan warung itu bukan miliknya lagi. Apapun yang kamu lihat di sana, bukan dia yang jalankan. Dan selama daging itu masih ada, akan selalu ada yang hilang. Setelah itu, Rina terdiam, napasnya tersengal. Ia tidak pingsan, ia tidak tidur. Ia hanya menutup mata, seakan tidak ada lagi tenaga untuk menghadapi dunia yang sudah mengambil segalanya. Darinya, dan dari malam ketika ia bicara itu, kami semua tahu warung tersebut bukan lagi sekadar tempat makan. Warung itu adalah tempat pemanggilan, dan seseorang atau sesuatu di baliknya sedang menunggu korban berikutnya. Aku masih mengingat hari ketika kabar itu menyebar. Pelan tapi dingin, seperti angin dini hari yang menusuk tulang. Bu Fitri Embrook. Begitu orang-orang bilang dia roboh saat sedang memotong daging di dapurnya. Tapi yang lain bersumpah mereka melihatnya berdiri di depan warung sambil tersenyum aneh beberapa menit sebelumnya. Ada yang bilang tubuhnya jatuh dengan posisi menunduk, seperti sedang sujud. Tapi yang lain bilang dia roboh sambil memukul-mukul lantai. Tidak ada yang benar-benar yakin. Yang pasti, warungnya tutup mendadak, lampu padam, dan bau anyir samar mulai muncul malam itu. Tentu saja warga sekitar tak bisa tinggal diam. Mereka memang sejak dulu senang membicarakan hal-hal yang tak jelas. Tapi kali ini, ada ketakutan yang lebih nyata. Fitri masuk rumah sakit, Mas, kata seorang pemuda di depan musola sambil menyalakan rokok. Katanya badannya panas kayak dibakar. Aku mengangguk saja. Pura-pura biasa, padahal dadaku terasa mengeras. Panas seperti dibakar. Bukankah itu tanda orang yang gagal menjaga perjanjian gaibnya? Kabar lain menyusul cepat. Ada yang bilang Bu Fitri mengigau di ranjangnya, menyebut-nyebut nama yang tak dimengerti. Embes, jangan, tunggu. Begitu katanya menurut adiknya, Siti. Aku sempat bertemu Siti beberapa hari setelah itu. Wajahnya pucat dan matanya merah, seperti sudah berhari-hari tidak tidur. Dia menatapku lama sebelum akhirnya bicara dengan suara yang hampir tidak terdengar, Mas. Fitri bilang, daging itu bukan buat manusia. Lalu dia menangis dan tak mau melanjutkan. Yang membuat keadaan semakin aneh adalah bagaimana warung itu kembali buka. Hanya 3 hari setelah Bu Fitri dirawat. Bukan olehnya, tentu saja. Orang yang membuka warung itu adalah seorang pria berusia sekitar 40 tahunan bernama Sarju. Tidak ada yang tahu dari mana dia datang. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa mendapatkan akses ke warung itu. Siti sendiri hanya menjawab pendek, warung itu memang harus jalan terus. Dia mengatakannya tanpa menatapku, seperti sedang mengulang kalimat yang dititipkan seseorang ke telinganya. Warung itu terlihat baru dari luar, meski bangunannya jelas sama. Cat diganti, papan nama dibersihkan, dan aroma masakan kembali menyeruak setiap pagi. Yang membuat bulu kudukku merinding adalah ketika aku mendengar seorang pembeli bergumam, "Loh, rasanya sama." "Ya,
kayak buatan Bu Fitri. Seorang ibu-ibu yang ikut duduk menyahut, iya, bumbunya persis. Padahal kan orangnya beda. Sarju, pemilik baru itu, hanya tersenyum ketika ditanya. Senyum yang entah kenapa terasa dibuat-buat. Resepnya ditinggal sama Bu Fitri. Bu, jawabnya, saya cuma nerusin aja, tapi aku tahu itu bohong. Bu Fitri tidak punya buku resep. Bahkan dulunya dia selalu bilang, masakannya hanya perasaan dan kebiasaan. Jadi dari mana Sarju bisa membuat rasa yang sama? Yang lebih menyeramkan lagi adalah kebiasaan Sarju yang mirip Bu Fitri. Dia selalu membuka warung sebelum subuh, jauh sebelum ayam berkokok. Kadang aku melewati warung itu jam 3 pagi, lampu dapurnya menyala terang. Ada suara seperti seseorang sedang memotong sesuatu dengan ritme teratur. Tapi tidak ada bayangan orang di jendela, hanya gerak samar seperti kabut. Puncaknya terjadi malam ketika aku melihat seseorang keluar dari pintu belakang warung, membawa bungkusan hitam yang meneteskan sesuatu. Sarju ada di dalam warung. Aku melihatnya. Jadi siapa orang itu? Atau apa? Setelah itu, warga mulai menghindari warung tersebut. Meskipun anehnya pelanggan baru tetap berdatangan. Mereka yang tidak mengenal sejarah warung itu. Mereka yang hanya melihat papan nama baru dan wangi nasi jamblang yang begitu menggoda. Mereka yang tersenyum puas setiap suapan. Tapi wajah mereka selalu tampak pucat saat pulang. Kabar terakhir yang kudengar tentang Bu Fitri adalah bahwa kondisinya makin memburuk. Tidak jelas apa sakitnya. Tidak ada dokter yang bisa menjelaskan. Siti hanya bilang, dia seperti kehilangan separuh nyawanya, Mas. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang. Kehilangan separuh nyawanya. Seperti ada sesuatu yang sedang mengambil bagian dari dirinya, atau mungkin menagih bagian yang pernah ia janjikan. Yang membuat semuanya makin tidak masuk akal adalah ketika Siti mengatakan satu kalimat sebelum meninggalkan aku di depan rumahnya sore itu. Dia menatapku dengan mata merah dan wajah ketakutan, lalu berbisik, Sarju itu bukan orang yang Fitri kenal. Tapi Fitri bilang, dialah yang dulu datang 9 hari sebelum warung ramai. Aku merinding. Jika benar begitu, berarti pria itu sudah ada sejak awal. Bukan sebagai pembeli, bukan sebagai saudara, bukan sebagai manusia biasa. Dia adalah bagian dari perjanjian itu. Bagian yang tak pernah disebut. Bagian yang datang ketika waktunya tiba. Dan kini, dialah yang meneruskan warung itu. Dengan resep yang sama. Dengan daging yang rasanya tak pernah berubah. Dengan pelanggan yang terus berdatangan. Seakan dunia tak pernah peduli dari mana semua itu berasal. Seakan jagat ini sudah menerima bahwa beberapa warung tidak hanya menjual makanan, mereka menjual sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak boleh disentuh manusia biasa. Dan aku mulai percaya. Mungkin benar kata orang tua dulu. Warung yang tak pernah sepi, pasti ada yang ikut makan selain manusia. Aku selalu percaya bahwa setiap cerita gelap di kampung ini pasti berakhir dengan bisik-bisik samar yang perlahan memudar seiring waktu. Tapi untuk kasus Bu Fitri, desas-desus itu tidak hilang, justru semakin menebal. Seperti kabut yang menolak terbawa angin. Seolah ada yang ingin memastikan agar namanya tidak pernah benar-benar dilupakan. Agar perjanjiannya tidak pernah putus. Sejak Sarju meneruskan warung itu, semesta kecil di sekitar kami berubah pelan. Tanpa benar-benar disadari, beberapa malam aku terbangun tanpa alasan, merasa seperti ada yang sedang memperhatikan dari jauh. Kadang terdengar suara sendok mengenai piring, padahal jam sudah lewat tengah malam. Kadang tercium bau daging direbus yang entah datang dari mana. Aku mencoba menenangkan diri, berkata pada hati bahwa semua ini hanya efek pikiran yang terlalu larut dalam rumor. Tapi setiap kali aku mencoba rasional, ada kejadian kecil yang membanting semua logikaku. Seperti malam, ketika aku bertemu Pak Nur Salim, tetua kampung yang jarang bicara. Dia berdiri di depan rumahku, mengetuk pelan, wajahnya kelihatan kuyu. Kowe kudu ngerti sesuatu, katanya. Suaranya berat, seperti menahan sesuatu bertahun-tahun. Ia berkata bahwa dulu, jauh sebelum Bu Fitri tinggal di sini, pernah ada warung lain di tanah yang sama. Warung yang juga mendadak ramai, juga punya pemilik yang tiba-tiba kaya. Lan pemilik Eyo ambruk, persis kayak Fitri, katanya lirih. Sakui-sekui. Tanah iki ora tau tenang. Aku menelan ludah. Apa hubungannya karo Sarju, Pak? Pak Nur Salim menatapku lama, lalu berkata, Sarju, dudu jenenge sing asli. Setiap generasi jenenge berubah, tapi wujudi kodhang. Aku merinding sampai ke tulang belakang. Jika yang dia maksud benar, jika sosok itu memang sudah muncul sejak puluhan tahun lalu, berarti Sarju bukan sekadar penerus warung. Dia adalah pengikat perjanjian, penagih utang, penghubung antara yang kelihatan dan yang tidak.
Lalu, entah mengapa, kata-kata itu membuatku mengingat Bu Fitri, perempuan yang dulu dikenal sederhana, pendiam, tapi pekerja keras. Semua orang berkata ia hanya ingin hidup lebih baik. Tidak ada yang salah dengan keinginan seperti itu. Tapi rupanya keinginan bisa saja berubah menjadi jalan masuk bagi sesuatu yang mengintai dari balik gelap. Setan itu nggak pernah kasih kuma-kuma, kata orang-orang tua dulu. Mereka menunggu waktu untuk menagih, dan waktu itu akhirnya datang. Seminggu setelah warung dikelola Sarju, aku mendengar kabar terbaru dari Siti. Katanya kondisi Bu Fitri semakin aneh. Bukan hanya tubuhnya yang lemah, tapi ada bagian darinya yang seperti menghilang. Ia tidak bisa mengenali siapapun, tidak tahu lagi namanya, pekerjaannya, bahkan rumahnya. Seolah identitasnya dikikis sedikit demi sedikit. Seolah ada yang mengambil bagian itu sebagai pembayaran. Aku rasa Mbak Fitri lagi diambil jiwanya, Mas, kata Siti sambil menahan tangis. Tidak ada keputusasaan yang lebih mengerikan daripada melihat seseorang perlahan kehilangan diri sendiri. Setiap malam dia ngomong, aku sudah bayar. Tolong, hentikan, aku sudah bayar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tidak ada manusia yang siap menghadapi kota-kota seperti itu. Bukan sebagai tetangga, bukan sebagai teman, bahkan sebagai saksi pun rasanya terlalu berat. Sejak itu aku mulai memperhatikan warung dengan lebih serius. Setiap pagi, pelanggan baru datang. Setiap malam suara piring masih terdengar. Dan setiap hari wajah Sarju sama. Tenang, tanpa senyum yang tulus, hanya garis tipis, seakan sedang menyimpan sesuatu. Suatu kali aku bertanya langsung, pura-pura bercanda. Mas, resepnya kok sama banget ya sama Bu Fitri? Sampein belajar dari beliau? Apa? Dia menatapku sebentar. Terlalu lama untuk sekadar ramah. Terlalu singkat untuk disebut curiga. Lalu dia tertawa pelan, tawa yang tidak sampai ke matanya. Recipe itu, nggak penting siapa yang masak. Yang penting, janjinya dijaga. Aku bukan karena bingung, tapi karena aku merasa sedang mendengar sesuatu yang tidak boleh didengar manusia biasa. Beberapa hari kemudian, seseorang bercerita bahwa melihat seorang pembeli keluar dari warung dengan langkah gontai, wajah pucat, lalu menghilang di tikungan. Kayak orang hilang arah, katanya. Padahal makan cuma sebentar. Itu bukan pertama kalinya terdengar. Pelanggan warung itu tidak ada yang kembali 2 kali. Bukan karena makanannya tidak enak, justru karena terlalu enak. Enak yang tidak wajar. Enak yang membuat mereka seperti disihir. Dan semakin aku memperhatikan, semakin aku sadar. Warung itu tidak pernah kehabisan daging, tidak pernah kehabisan pelanggannya, tidak pernah kehabisan wangi masakan yang menyesatkan. Seakan ada yang memastikan siklus itu tetap berjalan. Sampai akhirnya aku bertemu Sarju lagi. Malam-malam, ketika dia berdiri sendirian di depan pintu belakang warung, ia memandang gelap seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika aku lewat, ia menoleh dan berkata pelan, "Sampean suka tanya-tanya ya? Hati-hati, ada hal yang lebih baik, tidak kau tahu." Nada suaranya datar, tapi ada ancaman halus di baliknya. Aku mundur perlahan, dan pada saat itu aku sadar, Bu Fitri mungkin hanya satu dari sekian nama yang jatuh dalam perjanjian ini. Dan yang berikutnya bisa siapa saja. Termasuk orang yang terlalu ingin tahu malam itu. Sebelum menutup pintu rumah, aku teringat satu kalimat yang pernah dikatakan Pak Nur Salim. Kalimat yang mungkin akan selalu menghantuiku. Kowe kudu eling, janji setan, ora tau gratis. Sing bayar iku dudu duit, tapi nyawa, nasib, lan garis hidup. Kini, aku paham. Warung nasi Jamblang itu bukan sekadar tempat makan, bukan sekadar usaha keluarga. Itu adalah pintu, gerbang kecil menuju dunia yang tidak seharusnya tersentuh manusia. Dan yang melewatinya tidak akan pernah kembali sama. Mungkin suatu hari warung itu akan tutup lagi. Mungkin pemiliknya akan berubah. Mungkin namanya diganti. Tapi satu hal tidak akan pernah hilang. Perjanjian itu, darah yang menagih, jiwa yang harus dibayar. Dan cerita ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini peringatan, karena di jagat yang penuh demit ini, ada banyak warung yang tidak pernah sepi. Ada banyak manusia yang ingin hidup lebih baik, tanpa tahu harga yang harus dibayar. Dan ada banyak setan yang sabar, menunggu manusia pertama yang datang mengetuk. Karena seperti yang sudah aku lihat sendiri, janji setan memang tak pernah gratis.